Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1323 Tuan Wang. 4 orang turun dari pesawat dan berjalan keluar bandara. Meskipun mereka bersikap sangat rendah hati, mereka tetap menarik perhatian banyak orang. Tidak ada jalan lain. Ji Fei, dengan jaketnya, memikat banyak wanita. Dan ketiga wanita itu, semuanya memiliki keanggunan yang luar biasa dan sosok yang menawan. Siapapun di antara mereka dapat dikatakan sebagai malapetaka bagi negara dan rakyatnya. Kecuali Angel yang khawatir tentang identitasnya dan khawatir ketahuan penggemar sehingga mengenakan kacamata hitam, Li Ruoxi dan Su Piaomiao langsung menunjukkan wajah asli mereka, yang langsung membuat mata orang yang lewat dipenuhi rasa iri, dan mereka tidak mau mengalihkan pandangan. Untungnya, Li Ruoxi dan Su Piaomiao sudah terbiasa dengan tatapan mereka dan tidak peduli. Keempat orang itu keluar dan melihat sederetan mobil mewah terparkir di pintu. Tidak ada satupun yang harganya kurang dari beberapa juta. Di samping mobil mewah itu berdiri puluhan orang berpakaian rapi, masing-masingnya tampak sangat menonjol. Hal ini membuat keempat orang yang sedang bersiap untuk naik taksi penasaran. Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang datang? Tepat saat aku hendak berputar, tiba-tiba terdengar keributan di belakangku. Keempat orang itu berbalik dan melihat seorang pria tua berusia 60-an, mengenakan setelan tang, berjalan keluar bandara, dikelilingi banyak orang. Wajah bundar lelaki tua itu penuh dengan kesombongan. Tatapannya menyapu wajah semua orang dengan penghinaan dan ejekan yang kuat, dan dia bahkan melihat ke langit. Sombong sekali, Tuan Wang keluar. Seseorang di antara kerumunan berseru. Tiba-tiba terjadi keributan di antara kerumunan. Banyak orang segera keluar dari kerumunan, sambil menundukkan kepala ke arah lelaki tua itu, dengan senyum menyanjung di wajah mereka. Seorang pria gemuk bertelinga besar segera melangkah maju, dengan ekspresi penuh hormat di wajahnya, dan membungkuk untuk menyerahkan kartu namanya. Tuan Wang, terima kasih atas kerja keras Anda. Saya Li Jinan, pemilik toko barang antik Tianxia Zhang. Dan ini kartu nama saya. Sebelum Tuan Wang sempat mengambilnya, seorang wanita seksi dan menawan dengan tangan putih memegang kartu nama emas berkata dengan lembut, "Saya Zhang Siki, pemilik toko barang antik Ju Tianxia. Ini kartu nama saya." Li Jinan disingkirkan dan ekspresi tidak senang tampak di wajahnya. Wanita itu hendak melangkah maju dan memeluk lengan Tuan Wang. Tetapi tiba-tiba seorang pria berwibawa menghentikannya. "Halo, Tuan Wang, saya Hua Ziguo, Ketua Bihai Group, dan ini kartu nama saya." "Ini kartu nama saya." Begitu Hua Ziguo selesai berbicara, seseorang mendorongnya. Ada hampir puluhan orang di tempat kejadian, semuanya berlomba-lomba memberikan kartu nama mereka kepada Tuan Wang. Pemandangan yang penuh semangat itu membuat semua orang bingung. Bahkan Ji Fei dan 3 orang lainnya pun tercengang. Mereka tidak tahu bahwa pelelangan yang diselenggarakan oleh keluarga seni bela diri kuno di Longdu telah mengejutkan semua orang. Semua orang ingin memilih produk terbaik. Jadi mereka menghabiskan banyak uang untuk mengundang Master Wang untuk membantu penilaian di tempat. Dan sekarang Tuan Wang sudah ada di sini. Tentu saja mereka semua ingin mengundang Tuan Wang ke tempat mereka dan membuat perjanjian tersendiri dengannya. Sehingga dia pasti akan lebih mengutamakan mereka dalam transaksi jual-beli. Oleh karena itu, mereka semua datang untuk menyambut Tuan Wang, berharap agar disukai olehnya. Bahkan Zhang Siki pun langsung melontarkan taktik menggodanya.
Li Ruoxi tercengang oleh pemandangan yang berapi-api itu. Dia mengangkat lengannya dan menyentuh Angel dengan lembut. Jika kamu melepas kacamata hitammu sekarang, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhnya seketika? Angel tidak menyangka Li Ruoxi akan menggodanya, dan wajahnya memerah. Ji Fei hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar pertengkaran dari luar kerumunan. Keluar dari sini sekarang juga, kalau tidak, kami akan membunuhmu. Di belakang mobil mewah itu ada mobil Lincoln yang lebih panjang. Meski mewah, para pengawal mobil mewah itu sangat tidak senang. Mereka menghentikan seorang pemuda yang hendak keluar dari mobil dan bahkan mengancamnya. Su Piaomiao memiliki mata yang tajam dan segera mengenali pemuda itu. Bukankah itu murid yang pergi bersama kita ke keluarga seni bela diri kuno Ling Kongsu terakhir kali? Ji Fei mendongak dan tanpa diduga mengenalinya. Ternyata itu adalah Qin Jie, murid Fei Tang Mansion yang menghadiri pemakaman Duan Xinghai saat dia pergi ke keluarga Duan Qingzu untuk membalas dendam terakhir kali. Ji Fei memiliki kesan yang baik terhadap Qin Jie dan saudaranya Qin Xiong. Mereka adalah orang-orang yang berani mengakui kesalahan mereka. Jika mereka salah, mereka salah. Mereka tidak akan pernah membuat alasan, apalagi menyangkalnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Qin Jie ada di antara Ling Kongsu dan kelompoknya sebelumnya. Pada saat ini, melihat Qin Jie dihentikan, dia ingin melihat bagaimana Qin Jie akan menghadapinya. Qin Jie tampak agak cemas, dan bahkan terus melihat ke arah Tuan Wang, siap untuk bergegas mendekat. Wah, kau tidak mendengar peringatanku, panggilan. Para pengawal Hua Ziguo tidak senang. Saat ini, semua orang berjuang untuk Tuan Wang. Orang-orang di dalam mewakili tuan mereka. Qin Jie mengendarai Lincoln versi panjang ke sini. Jelas bahwa dia ada di sini untuk menjemput Tuan Wang. Dalam hal ini, dia hanya akan menjatuhkannya, lalu membunuhnya sebagai peringatan bagi yang lain, untuk membangun gengsi gurunya Hua Ziguo, lalu terhubung dengan guru Wang. Dia mengayunkan tinjunya dan menghantamkannya ke kepala Qin Jie. Hua Ziguo telah didorong keluar saat ini dan merasa kesal. Ketika dia melihat pengawal memukul Qin Jie, dia tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi juga menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan sangat menyemangati. Dia berpikir bahwa selama dia bisa mengintimidasi satu orang, dia bisa mengintimidasi mereka semua. Qin Jie tidak menyangka pihak lain bertindak begitu sederhana dan kasar, dan dia pun merasa kesal. Gulungan, dengan teriakan keras, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan melakukan tendangan samping berputar. Tubuh pengawal itu terlempar sebelum dia bisa mendekatinya. Bagaimana bisa seorang pengawal biasa dibandingkan dengan seseorang dari keluarga seni bela diri kuno? Terlebih lagi, hal yang paling hebat dari Fei Tang Mansion adalah keterampilan kaki mereka. Sekarang, Qin Jie kesal, orang bisa membayangkan betapa beratnya tendangan ini. Meskipun para pengawal juga disewa oleh Hua Ziguo dengan biaya puluhan juta setiap tahun, tidak masalah bagi seorang preman biasa untuk mengalahkan puluhan dari mereka sendirian. Namun, di hadapan Qin Jie dari keluarga seni bela diri kuno, dia seperti ayam yang lemah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung terlempar. Namun, dia terbang ke arah yang salah dan sebenarnya terbang ke arah Ji Fei dan 3 orang lainnya. Semua orang di tempat kejadian terkejut, dan mata mereka tanpa sadar melihat ke arah pengawal itu. Qin Jie juga melihat Ji Fei dan 3 orang lainnya saat ini. Hanya dengan sekali pandang, Qin Jie merasa kepalanya berdengung dan jantungnya sangat gugup sehingga seakan-akan berdetak kencang. Ternyata itu Ji Fei, ada juga yang ilusi. Setelah apa yang terjadi pada Ling Kongsu, Ji Fei adalah dewa di hatinya.
Itulah Tuhan yang mereka kagumi namun tidak pernah dapat mereka capai. Aku benar-benar menendang orang itu ke arah Jifei. Jika dia marah, aku akan celaka. Maaf, sambil berteriak dia meloncat dan mencengkeram pergelangan kaki pengawal itu. Hua Ziguo mengira dia meminta maaf kepada pengawalnya, dan raut wajah bangga muncul di wajahnya. Kamu sangat perhatian. Pengawalku bukan orang yang mudah ditipu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkannya dengan mudah? Berdebar, pengawal itu jatuh dengan keras ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang dan dia pingsan. Hua Ziguo, sungguh tamparan di wajah. Di sisi lain, Jifei awalnya tidak senang dengan pengawal yang terbang mendekat. Tetapi ketika dia melihat Qin Jie sudah gugup, kemarahan di wajahnya menghilang. Dia mengangkat tangannya dengan ringan, dan tubuh pengawal itu melambat dengan cepat, dan kemudian ditangkap oleh Qin Jie. Qin Jie menghela napas panjang, melemparkan pengawal itu ke tanah, dan berlari ke arah Jifei dengan cepat. Bab 1324 Kamu menunggu. Halo Pak. Qin Jie awalnya ingin memanggilnya Kepala Balai, tetapi ketika dia melihat ekspresi peringatan Jifei, dia dengan cepat menelan kata-kata itu dan mengubahnya menjadi Tuan. Jifei mengangguk sebagai salam. Qin Jie melihat tidak ada mobil untuk menjemput keempat orang itu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mendekati Jifei. Dia ingin melakukan sesuatu untuk Jifei. Jadi dia segera berkata, Tuan, mobilnya sudah siap. Silakan masuk. Awalnya dia ingin menjemput Tuan Wang. Tetapi saat itu Jifei ada di sini. Jadi dia langsung mengubah targetnya ke Jifei. Dan ingin Jifei ikut menumpang di mobilnya dari lubuk hatinya. Dibandingkan dengan Jifei, Tuan Wang tidak ada apa-apanya. Wajah Tuan Wang menjadi jelek. Alasan mengapa dia tidak menerima kartu nama siapapun atau bahkan undangan sebelumnya adalah karena dia tahu bahwa Qin Jie akan datang menjemputnya, dan dia telah melihat foto Qin Jie. Dia meremehkan para pengusaha itu, tetapi dia masih sangat peduli terhadap Feitang Mansion, sebuah keluarga seni bela diri kuno, dan bahkan sangat menghormati mereka. Namun, sekarang setelah dia melihat bahwa pihak lain telah langsung mengubah target mereka ke Jifei dan keempat orang lainnya, dan meninggalkannya di samping, dia langsung menjadi tidak senang. Qin Jie, apakah kamu akan menjemputku atau menjemput mereka? Qin Jie tidak menyangka Tuan Wang akan menanyakan hal ini begitu tiba-tiba. Niat awalnya adalah menjemput Jifei dan kemudian mengundang Tuan Wang. Jadi dia tertegun sejenak, tetapi dia segera menjawab, ayo kita jemput dia bersama sekarang. Ambil saja semuanya, apakah aku setara dengan mereka? Matanya menyapu wajah Jifei dan tiga orang lainnya. Meskipun mereka adalah pria tampan dan wanita cantik, menurutnya, bersama mereka akan menurunkan status sosialnya. Dia jelas tidak senang, bahkan tidak bahagia. Qin Jie melihatnya dan juga tidak senang. Dalam hatinya, Jifei adalah dewa. Tidak peduli seberapa kuat Master Wang. Dia hanyalah seorang master. Dia tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan jika kamu mengikuti ujian bersama dengan Jifei, itu akan menurunkan status Jifei. Apa yang bisa kamu banggakan sekarang? Ikuti saja ujian bersama. Setelah mendapat jawaban positif dari Qin Jie lagi, Tuan Wang benar-benar tidak senang. Apakah ini kemauan tuanmu atau kemauanmu? Qin Jie melirik Jifei dan mendapati bahwa Jifei tidak peduli dan selalu tenang. Namun, dia tidak percaya bahwa Jifei benar-benar tidak peduli. Itulah yang kumaksud, tentu saja, kau juga bisa menganggapnya sebagai keinginan tuanku. HMPH, kau bertindak sesuka hatimu. Tuan Wang mendengus tidak senang. Bagi orang seperti dia, wajah adalah hal terpenting. Baru saja, puluhan orang berlomba-lomba mengundang saya. Tetapi saya tidak setuju.
dan menunggu untuk menunjukkan muka kepada Anda. Fei Tang Mansion, sekarang, Anda, Fei Tang Mansion, tidak ingin menunjukkan muka dan ingin menamparkan wajah saya. Tentu saja saya tidak senang dan marah. Tuan Wang, jika Anda tidak setuju, silakan lakukan apapun yang Anda mau. Saya bisa memilih untuk tidak menjemput Anda. Qin Jie tidak memberinya wajah apapun. Dahi. Tuan Wang sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak. Dia merasa seolah-olah wajahnya ditampar keras oleh Qin Jie, dan wajahnya terasa panas. Ini memalukan, ini menyedihkan, ini memalukan. Dia tidak pernah menyangka Qin Jie akan berbicara begitu langsung. Tuan, tolong, Qin Jie sudah melihat Ji Fei, membungkuk dan bertanya. Sangat hormat, sama-sama, wajah Guru Wang berubah hitam. Mendengus, Qin Jie, kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa kamu sendiri yang harus menanggung akibat dari masalah ini. Tuan Wang berbalik dan menatap semua orang yang hadir. Pengawal siapakah yang terlempar itu? Milikku, Hua Ziguo berkata dengan cepat. Baiklah, aku akan mengambil mobilmu. Hua Ziguo awalnya tertegun. Lalu wajahnya dipenuhi kegembiraan seolah-olah dia telah memenangkan jackpot lotre. Tuan Wang, tolong. Dia segera meminta Guru Wang untuk masuk ke dalam mobil. Hua Ziguo, yang awalnya menganggap pengawalnya sebagai orang yang sia-sia dan mempermalukannya, kini ingin memeluk dan mencium pengawalnya. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan dan dia telah melakukan sesuatu yang membuatnya sangat puas. Sebaliknya, yang lain menatap pengawal mereka dengan wajah marah. Mengapa mereka tidak cukup berani pada saat kritis? Pengawal Hua Ziguo kebingungan. Ternyata orang bodoh juga bisa dipuji. Hanya tendangannya sangat menyakitkan. Qin Jie mengabaikan fakta bahwa Tuan Wang masuk ke mobil Hua Ziguo. Dia dengan sopan mengundang Ji Fei dan yang lainnya untuk masuk ke dalam mobil. Ketika dia melihat Ji Fei dan 3 orang lainnya naik ke mobil, dia menghela napas lega dan bahkan lebih gembira lagi, merasa seolah-olah dia telah mencapai prestasi hebat. Fei Tang Mansion adalah keluarga seni bela diri kuno di Longdu, dan selalu dianggap sebagai keluarga besar di antara keluarga seni bela diri kuno. Dulu, Fei Tang Mansion menganggap mereka istimewa, tetapi sekarang mereka tahu bahwa mereka bukan apa-apa di hadapan Ji Fei. Belum lagi di depan Long Tang. Oleh karena itu, keluarga Fei Tang sangat ingin menjilat Ji Fei, tetapi tidak pernah punya kesempatan. Sekarang kesempatan bagus seperti itu telah jatuh padanya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Di dalam mobil, Qin Jie, siapakah Tuan Wang ini? Tanya Ji Fei. Qin Jie duduk tegak dengan tergesa-gesa. Master Wang dikenal sebagai penilai harta karun terbaik di negara naga. Dia sering muncul di situs penilaian harta karun utama dan platform siaran langsung. Dia adalah seorang master yang disegani oleh banyak orang. Ji Fei mengangkat alisnya 2 kali, jelas tidak menduganya, dan bahkan menunjukkan semacam rasa jijik. Orang pertama yang mana? Saat ini, pikiran Anda tidak layak menjadi yang pertama. Qin Jie tidak tahu apa yang dipikirkan Ji Fei, jadi dia terus menjelaskan, Tuan, begini. Kami telah mengangkut semua barang Ling Kongsu ke Longdu, dan berencana untuk menyelenggarakan lelang besar di sini untuk menjual uang sebanyak mungkin sebagai modal awal yayasan. Ji Fei mengangguk, dia tidak memperhatikannya sebelumnya dan tidak mengetahuinya. Qin Jie segera melanjutkan, berkat publisitas kita, beberapa orang terpandang dari seluruh dunia datang ke sini untuk menawar barang antik. Dan beberapa orang kaya di Longdu berinisiatif mengeluarkan banyak uang untuk menyewa Master Wang untuk menilai harta karun itu di tempat.
di satu sisi untuk memastikan keasliannya, dan di sisi lain untuk memastikan harganya masuk akal. Lalu mengapa kamu datang menjemputnya? Li Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Jie segera menjelaskan, Tuan Wang dan tuanku adalah sahabat. Bahkan, meskipun mereka tidak mengundangnya, tuanku akan mengundangnya. Dengan kehadirannya di tempat, harga jual beberapa barang antik tidak hanya dapat diperiksa, tetapi juga mungkin dapat dijual dengan harga tinggi karena penilaiannya. Itulah sebabnya kami secara khusus mengundangnya. Oh, Su Piao Miao terkekeh. Yah, kali ini, aku rasa dia akan lebih banyak menyakitimu daripada menguntungkanmu. Qin Jie tersipu, dia juga memikirkan kemungkinan ini. Tetapi mengingat betapa pentingnya dan mulianya Ji Fei, di matanya, ke-10 Master Wang tidak lebih penting daripada Ji Fei. Ji Fei sekarang mengerti, kapan pelelangannya akan dimulai. Lelang akan diadakan pada jam 8 malam ini di ruang perjamuan Hotel Longdu. Aturlah agar saya menginap di Hotel Longdu, dan saya akan menghadiri pelelangan di malam hari. Ji Fei membuat keputusan saat itu juga. Bagus, aku akan segera memberitahu guruku dan memberitahu keluarga seni bela diri kuno lainnya. Qin Jie hendak menelepon, tetapi Ji Fei mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak perlu, aku hanya penonton biasa. Qin Jie berhenti memegang telepon dan menatap Ji Fei dengan tatapan konfirmasi di matanya. Tetapi melihat Ji Fei berhenti berbicara, dia tahu bahwa ini adalah keputusan Ji Fei dan hanya bisa mengangguk. Qin Jie meminta sopir untuk mengantar ke Hotel Longdu. Pada saat ini, di dalam mobil Huazi Guo, Master Wang memejamkan mata dan beristirahat selama lebih dari 10 menit sebelum menekan amarah di hatinya. Dia memandang Huazi Guo yang telah duduk dengan hormat di seberangnya dan berkata, kirim pesan kepada semua orang yang membayar saya. Saya ingin menyelenggarakan simposium. Huazi Guo tertegun. Namun melihat bahwa Tuan Wang telah bertekad, dia tidak berani untuk tidak patuh dan segera memanggil untuk membuat pengaturan. Tuan Wang mencibir sambil berpikir dalam hati. Kau hanya menunggu. Dia sudah bersiap untuk menyerang Yin Jifei dan yang lainnya. Bersambung.